Karena ketika lu pakai face wash, apalagi ada senyawa yang kurang cocok di face washnya itu, nanti ntar kulit lo itu bakal kering dan lebih memunculkan yang namanya produksi minyaknya itu sebum. Kayak gitu. Jadi ya itu intinya dikontrol aja makanan-makanan yang goreng-gorengan, minyak-minyakan, tepung-tepungan diturunin lah, dikurangin lah kalau bisa. Karena itu yang bikin si minyaknya terus koar-koar. Dan kalau misalkannya komedoan, ya cobalah eksfoliasi dengan pendekatan yang udah gua contohin di profile gue. Itu udah gue sematin paling atas dalam bentuk video. Itu udah ada tutorial untuk eksfoliasi. Karena komedo itu didasari sama yang namanya penumpukan sel kulit mati dan minyak dan pori-pori. Makanya jadilah komedo. Kayak begitu ya. Gitu ya, oke? Lanjut. Silakan. Oke nih, ada yang nanya lagi nih. Chicken skin pakai apa aja saran produk, kata Brokat. Begini Brokat ya. Yang pertama, chicken skin itu secara medis, gue udah baca-baca, nggak bisa dihilangkan. Gitu ya, nggak bisa dihilangkan. Nanti kita kalau udah nyampe di 100.000 like, ntar kita flexing dah. Kita flexing. Sekarang kita fokus ke ini aja. Tapi kayaknya nggak mungkin sampai 100.000 like sih. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan chicken skin, yang pertama, chicken skin itu didasari atau disebabkan karena penumpukan keratin yang ada di wajah kita. Keratin itu dibuat sama yang namanya protein. Oh, berarti buruk dong bang protein? Kagak kayak gitu. Si keratin ini fungsinya untuk melindungi wajah kita dari paparan sinar matahari dan juga polusi dan lain sebagainya. Kurang lebih sama kayak sebum. Namun ketika dia molekulnya sangat menumpuk, teman-teman, itu malah membuat tekstur kulit teman-teman jadi ya chicken skin tuh barusan. Cara agar teksturnya sedikit dihaluskan yaitu adalah dengan teman-teman cobalah kompres muka teman-teman menggunakan air hangat. Kayak pendekatan eksfoliasi yang gue lakukan barusan. Klik di profile gue, itu udah ada tutorialnya. Nah, kenapa gue sarankan eksfoliasi dengan air hangat itu untuk meredakan si chicken skin? Karena air hangat ataupun uap hangat itu dia bisa menetralisir si keratin yang menumpuk pada wajah kita yang teksturnya itu kayak chicken skin. Jadi itu salah satu solusinya yang teman-teman bisa implikasikan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. 560 orang yang nonton live gua, jangan lupa di follow dulu akun Bang Otot karena gua bakal ngasih tau teman-teman seputar kayak gym dan juga seputar kayak permasalahan solusi dari jerawat dan muka teman-teman. Di follow dulu aja akun Bang Otot. Lanjut. Oke. Mana lagi? Ayo silakan tanya-tanya lagi. Oke. Bang, lu ngaruh nggak ke rambut atau rontok gara-gara kardio? Lebih tepatnya rambut rontok itu yang pertama karena lu kurang makan protein. Yang pertama karena protein itu membantu memperkuat akar rambut dan juga regenerasi si rambut. Ya kan, proteinnya kurang, udah habis lah, loss lah rambut lu. Itu yang pertama. Yang kedua, lu itu ada semacam hair care atau enggak mungkin lo pakai sesuatu di rambut lo yang which is ada zat yang bikin si molekul yang ada di rambutnya ini itu jadi tipis gitu kan ya, jadi ya gampang jadi rontok kayak begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan lo kurang minum air karena which is air itu bantu hidrasi kulit dan akar rambut gitu ya. Jangan lupa minum air yang cukup 2-3 liter dalam sehari. Thank you Muhammad. Lanjut. Silakan lanjut. Oke, nih. Bang, apa vitamin paling bagus buat wajah? Yang pertama, teman-teman kudu harus makan atau konsumsi vitamin A. Thank you ICA. Itu vitamin A bisa didapat dari telur maupun hati ayam ataupun hati sapi. Tapi jangan terlalu banyak teman-teman ya, kayak gitu. Karena ya kurang bagus juga gitu kan ya. Intinya makannya cukup, jangan kelebihan, intinya pas. Mungkin 1-2 porsi lah gitu kan ya. Itu buat kalau misalkan buat telur itu 3 butir, kalau buat hati ayam mungkin 100 gram tuh udah cukup gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, itu adalah vitamin C. Vitamin C itu bagus karena sifatnya antioksidan buat kulit yang berjerawat dan juga bekas jerawat. Vitamin C is the best, vitamin A is the best, antioksidan, zinc is the best. Empat-empatnya ini adalah pembantu utama untuk teman-teman regenerasi sel kulit yang berjerawat. Itu udah gue jelasin. Dan jangan lupa untuk penuhi konsumsi protein dan serat harian. Itu sih. Oke ya.
Bang, lu nyari info-info kayak gini di mana? Gue mau nyoba-nyoba nyari sendiri kalau siang, kata Huf. Ya lo cari sendiri aja. Kayak gitu. Karena kan gue make apa? Salah satunya gue jadi ada semacam kayak aplikasi. Jadi aplikasinya itu bisa nyari semua jurnal yang gue butuhkan buat memvalidasi semua perkataan-perkataan gue kayak gitu kan ya. Dari segi apa? Dari segi sains, studi dan jurnal lainnya. Makanya gue banyak membaca kayak gitu. Lanjut. Oke nih, Bang, cara ngilangin lemak perut itu kayak gimana? Yang pertama, cara ngilangin lemak perut, teman-teman. Ya nggak usah ribet-ribet sebenarnya ya, karena teman-teman cukup eat less food and do more exercise. Pada akhir-akhirnya suruh workout. Karena kenapa? Ketika teman-teman olahraga angkat beban, nantinya teman-teman, otot yang teman-teman latih, itu akan membesar kan? Gitu kan, bakal membesar kan. Kalau ototnya membesar, artinya sistem pembuangan si lemak dan juga si gula itu bakal lebih banyak lagi porsinya kan. Tadanya apa? Lemak di perut itu bisa terkikis dengan sendirinya kalau teman-teman punya size otot yang besar. Dan jangan lupa untuk kontrol kalori, tergantung tujuan teman-teman ya. Pastinya defisit kalori. Gitu ya teman-teman ya. Oke, udah jelas sampai sini loh. Bang, sarannya dong buat muka gua yang kulitnya kering dan ngelupas-ngelupas. Lu makan apa, Cok? Kulit apa yang ngelupas-ngelupas? Sumpah dah. Kulit apa yang ngelupas-ngelupas? Lu makan apa? Sumpah dah. Gitu ya. Karena begini, kalau misalkannya kulit apa yang ngelupas-ngelupas, tandanya lu ada kekurangan nutrisi di sini. Lu malgizi di sini. Malgizi, lu kurang protein, lu kurang serat, lu kurang lemak yang baik, lu kurang kolesterol. Itu empat-empatnya ini lu kurang semua. Ya kan, mikronutrien itu kurang semua. Makanya kulit lo itu kurang sehat atau kering. Itu yang jadi masalahnya. Dan salah satunya lagi, mungkin lo ini konsumsi kayak makeup atau enggak kayak skincare lainnya yang terlalu banyak. Jadinya kulit lo ini itu nggak memungkinkan untuk beradaptasi dari si skincare yang menyerap atau enggak yang lo gunakan di keseharian lo. Kayak begitu. Jadi ya bijak-bijak lah. Kita kenali dulu apa penyebabnya. Apakah kita konsumsi makanan sehari-harinya terlalu merdeka, atau kita konsumsi sehari-harinya itu kayak dari skincare atau segala macam itu terlalu banyak, atau bahkan ada ya produk yang overclaim gitu kan. Jadi ada merkurinya, itu bisa jadi. Kayak begitu sih. Oke, gue bukan nakut-nakutin karena ini fakta, teman-teman. Gitu ya. 520 orang yang nonton live gue, jangan lupa di follow dulu akun Bang Otot, karena gue bakal ngasih tau teman-teman seputar kayak gym dan juga seputar kayak permasalahan wajah teman-teman. Itu di follow dulu aja teman-teman. Oke, lanjut. Bang, kalau acne filter boleh samakah expo sama yang lu lakukan? Acne fighter boleh apa sih maksudnya sih? Sumpah dah. Kalian tuh kalau nulis tuh aduh, perhatiin apa biar gue nggak bingung ngejawabnya. Oke, yang pertama, eksfoliasi yang gue lakukan itu 100% jauh lebih aman daripada teman-teman pakai produk skincare yang eksfoliasi yang dari kimia. Karena apa? Begini ya. Karena begini, ketika teman-teman eksfoliasi dengan pakai ya bahan kimia, taruhlah dari eksfoliasi dari produk A, B, C, D gitu kan ya. Terus dibandingkan sama eksfoliasi dengan pakai kain hangat yang udah gua tutorialin, ya pastinya menangan kain hangat gua lah. Karena secara kimiawi aja kain hangat gua jauh lebih minim dari segi komponen-komponen ilmiah lainnya gitu kan ya, yang mungkin bisa mengiritasi lebih si muka ketimbang teman-teman ya pakai skincare yang barusan yang buat eksfoliasi. Jadi ya sangat mungkin kan teman-teman boleh-boleh aja, bahkan dianjurkannya 2-3 kali dalam seminggu. Kayak begitu buat melawan si acne dan bekas jerawat, untuk menghantarkan oksigen yang lebih terbuka, dan juga biar teman-teman ini kulit wajahnya ini bisa menyerap nutrisi yang teman-teman makan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kok yang biasanya yang eksfoliasi pakai produk barusan itu rentangnya itu biasanya jatahnya 2 kali dalam seminggu. Kenapa bisa 2 kali dalam seminggu? Ya karena berbahan keras yang bisa mengiritasi muka teman-teman. Kayak begitu. Jelas banget tuh ya. Oke, jelas ya di sini ya. Jelas banget tuh. 578 orang yang nonton live gue, jangan lupa di follow dulu akun gue, karena gue bakal ngasih tau teman-teman seputar edukasi secara sains dan secara studi mengenai gym dan juga mengenai skincare dan juga jerawat dan solusi lainnya. Kayak gitu. Intinya di follow dulu aja akun Bang Otot, coy. Karena gue pengen mengedukasi people gitu kan ya. Bukan berarti gue guru sih, gue ya ada ilmu yang harus gue suarakan, ya gue suarakan aja kayak gitu. Oke, lanjut. Bang, kalau workout di rumah bisa burn kayak lu nggak? Kalau
Tanya Agil Jordan dah. Tanya Agil Jordan. Agil Jordan itu kan dia home workout. Itu alasan dia bisa badannya kayak begitu gitu kan, gede banget. Itu karena alat perlengkapannya lengkap, bebannya lengkap, katrol, barbel, terus bench, itu semua lengkap. Jadi ya dia bisa gitu kan ya buat bentuk badan gitu kan ya. Dan juga ya mungkin dari segi makanannya dia juga udah cukup kayak begitu. Gitu ya, oke ya. Itu jelas kayak begitu. Jadi ya jawabannya ya bisa kalau alatnya lengkap kayak begitu. Bang, apa bener matcha bagus buat jerawat? Bagus kalau misalkannya nggak ada ketambahan gula itu ya. Thank you ya Bing Bong, thank you si Adik. Bang, ada yang nanya, kreatin tuh fungsinya apa ya? Tolong jelasin. Aduh. 2025 masih aduh, betul lah gue apa speechless sumpah. Thank you Papoy. Mana kreatin gue nih? Tunggu. Nah nih kreatin gue nih. 2025 ini udah setengah tahun jalan masih nggak tahu fungsi kreatin. Gue bakal kasih tahu ke lu ya. Yang pertama, kreatin itu ketika kreatin ini masuk ke dalam badan lu gitu kan ya, 5 gram satu scoop atau 5 gram. Nantinya si kreatin ini itu dia bakal mengikat si air yang akan dimasukkan langsung ke dalam otot teman-teman. Jadi looks atau enggak size otot teman-teman terlihat lebih besar kayak gitu karena ya dampak dari si kreatin. Dan juga nggak cuman itu, berarti ototnya fake dong bang? Kagak, nggak fake. Karena si otot dari hasil dari si kreatin itu secara nggak langsung merangsang yang namanya si ototnya ini untuk terus tumbuh dan juga memperpadat tulang, menaikkan sistem kognitif otak gitu kan, juga bikin pinter juga, bikin long justify jadi lebih lama energinya, nggak bikin gampang loyo, terus jadi lebih mudah untuk fokus. Bagus lah buat orang-orang yang PMO, buat orang-orang yang kerja seharian, buat cewek-cewek yang lagi haid gitu kan ya. Itu juga bagus semua karena ketika perempuan lagi haid itu kan dia ini bakal bloating ya. Pasti ya si airnya ini bakal keluapan gitu kan ya, bakal kembung. Nah, si kreatin ini membantu penyaluran si air itu barusan. Jadi tahu jelas nih mau diarahin kemana. Nah, itu kreatin tuh kayak begitu. Dia juga banyak banget dah gitu kan ya. Ya kan dari mulai kepala sampai kaki mungkin ada semua tuh manfaatnya. Ya kayak gitu. Itu ibaratnya tuh jamu modern. Dan banyak juga sih studi lainnya kayak orang-orang yang demensia itu mereka minum kreatin jadi lebih bagus, kognitif otaknya jadi lebih sembuh. Terus orang yang banyak lagi testimoni lainnya kayak orang-orang yang kena kanker gitu kan ya jadi sembuh dan membaik semenjak pakai kreatin dan vitamin lainnya. Jadi bahasanya mereka ini tuh kreatin si ini itu jamu modern lah bahasanya, jamu modern. Dia tuh jamu modern teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu udah jelas banget. Buat efek sampingnya nggak ada, belum ada satupun korban karena kreatin ditemukan. Jadi at least ini aman banget teman-teman. Kecuali intinya memenuhi standar teman-teman. Udah 15 tahun, nggak boleh kurang dari 15 tahun umurnya. Terus juga yang kedua teman-teman, ini nggak ada masalah riwayat ginjal. Itu sih. Oke ya. Lanjut 500 orang yang nonton live gue, jangan lupa di follow dulu akun gue karena gue bakal ngasih teman-teman seputar kayak gym dan juga seputar kayak nutrisi dan juga solusi muka teman-teman. Lanjut, tutor ilangin jerawat bang gara-gara buat bulking people. Oke begini ya, buat orang-orang yang bulking, jerawat itu adalah suatu keniscayaan. Artinya kalau bulking itu sudah pasti jerawatan. Why jerawatan? Karena ketika teman-teman bulking, pastinya porsi makan teman-teman ini sedikit di upsize dan sedikit lebih merdeka. Ya pasti kayak fitur muka kayak jawline itu bakal hilang, cheekbone itu bakal hilang, terus juga six-pack, abs gitu kan, itu juga bakal perlahan hilang. Jadi ya hal yang wajar. Nanti teman-teman itu jerawatnya itu bakal hilang dengan bersih kalau teman-teman itu ini proses cutting atau enggak maintenance gitu sih. Oke? Lanjut. Merek kreatinnya apa bang? Ini lihat aja di showcase gue, itu banyak kok. Kalau gue pakai Rimba Cre sekarang. Lanjut. Biar sembuh jerawat gimana bang? Dan rekomendasi skincare. Kata Jana, gue ngerekomendasiin lu untuk cek profile gue. Itu udah gue sematin paling atas dalam bentuk video dari slide foto. Itu udah secara jelas apa yang harus lo lakukan dan apa yang harus lo nggak lakukan. Secara sains itu udah lengkap dan itu cocok buat diterapkan semua orang. Kayak gitu. Itu buat nyembuhin jerawat dan bekas jerawat dan lain sebagainya. Coba dah.
Bang, cuka apel manfaatnya apa? Gue kurang tahu sih karena gue belum mempelajari soal cuka apel, tapi yang jelasnya bisa dibilang dia bisa nyembuhin jerawat juga, tapi gue kurang tahu sih, gue kurang tahu. Jadi gue nggak mau jawab terlalu jauh kayak gitu, gitu ya. Gue kurang tahu manfaatnya karena gue nggak makan ya atau nggak konsumsi. Itu sih. Ada lubang kecil isi kotoran di area jidat, itu komedo kebuka ya bang? Lebih tepatnya enggak sih, itu jerawat sih. Jadi mungkin karena